Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Najalur Ramdan, kelas 11 ATPH 2. Akan menjelaskan tentang tanaman kentang. Sejarah tanaman kentang. Kentang adalah sejenis sayuran tetapi memiliki karbohidrat yang tinggi sehingga digunakan sebagai makanan pokok terutama di negara barat. Di Indonesia sendiri, kentang diperkenalkan oleh bangsa Belanda awalnya sebagai makanan pokok, kemudian berkembang menjadi hidangan-hidangan lain seperti kroket, pastel, bika kentang, dan lain-lain. Taksonomi tanaman kentang: Kingdom Plantae, divisi Smartophyta, subdivisi Agnatospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Tubiplorae, famili Solanaceae, genus Solanum, spesies Solanum tuberosum L. cultivar Atlantik. Morfologi tanaman kentang. Daun. Tanaman kentang umumnya berdaun rimbun. Daun terletak selang-seling antara batang tanaman. Batang berbentuk segi 4 atau segi 5, tergantung varietasnya. Tidak berkayu dan bertekstur agak keras. Akar. Tanaman kentang memiliki berakaran tunggang dan serabut. Akar tunggang menembus ke dalam tanah, sedangkan akar serabut tumbuh menyebar ke arah samping. Bunga. Tanaman kentang ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga, tergantung varietasnya. Umbi kentang terbentuk atas dari akar serabut. Persiapan lahan: mengolah tanah, pembuatan guludan, pembuatan saluran air, pemberian pupuk dasar, meratakan tanah, dan persiapan bibit. Penanaman. Dalam proses penanaman diusahakan tunas-tunasnya menghadap ke atas. Setelah 10-12 hari kemudian bibit kentang mulai tumbuh. Penanaman dilakukan seminggu setelah persiapan lahan. Lubang tanam disiapkan dengan kedalaman seukuran bibit atau kira-kira 7-10 cm. Lubang tanam jangan terlalu dalam karena dapat menurunkan bobot produksi. Bibit yang ditanam harus sudah tumbuh tunas sekitar 2-3 cm, tetapi tunas yang 1 cm pun sudah ada yang menanamnya. Bibit ditanam dengan basic tunas yang tumbuh paling baik menghadap ke atas. Pemeliharaan. 1. Penyiraman. Tanaman kentang tidak menghadapi kekeringan meskipun sangat peka terhadap genangan air. Penyiangan. Biasanya penyiangan atau membersihkan rumput atau gulma dilakukan pada saat pemupukan susulan ke-1, yaitu 20 hari setelah tanam, dan susulan kedua 40 hari setelah tanam, atau pada saat tanaman berumur sekitar 30 hari atau 20 hari. Pembumbunan dilakukan sebanyak 2 kali selama satu musim tanaman, yaitu pembumbunan pertama dilakukan pada umur 30 hari setelah tanam. Pembumbunan yang kedua dilakukan setelah umur 40 hari setelah tanam atau 10 hari setelah pembumbunan pertama. Hama. 1. Anjing tanah atau yang bisa disebut orang-orang gaang merupakan hama yang kakinya kuat. Biasanya kaki ini digunakan untuk melukai umbi. Tempat tinggalnya di dalam tanah yang ukuran pada dalam tanah dan keluar pada malam hari. Gejala: penyerangan umbi di kebun, akar tunas muda dan tanaman muda. Akibatnya tanaman menjadi peka terhadap infeksi bakteri dengan pembumbunan dan menyiangi tanah di sekitar tanam. 2. Ulat tanah, disebut juga ulat perusak tanaman muda, disebut juga di Jawa Barat disebut hilitikil atau ulat lutung. Penyakit. 1. Layu fusarium. Biasanya penyakit ini timbul sejak masa pembibitan karena umbi kentang yang dijadikan bibit telah terserang penyakit. 2. Busuk daun. Gejala busuk daun: timbul bercak-bercak kecil berwarna hijau kelabu dan agak basah. Panen. Waktu pemanenan sangat dianjurkan dilakukan pada waktu siang atau sore hari dan dilakukan pada saat hari sedang cerah. Cara memanen yang baik adalah cara
Cangkul tanah di sekitar umbi, kemudian angkat umbi dengan hati-hati dengan menggunakan garpu tanah. Setelah itu kumpulkan umbi di tempat yang teduh. Hindari kerusakan mekanis saat panen. Pasca panen, setelah umbi kentang dipanen, dilakukan grading atau pengelompokan umbi berdasarkan ukuran atau berat umbi menjadi kelas A, B, dan C. Sortasi dilakukan untuk memisahkan umbi yang berkualitas jelek. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.